Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini tiba-tiba saya pengen mereview sebuah splicer. Ya karena kenapa? Karena splicer harganya semakin menggila, Pak. Gak masuk akal, murah-murah. Dulu yang namanya splicer murah itu harganya di sekitar 15 sampai 20 jutaan lah. Itu sudah termasuk splicer murah. Sekarang harganya jauh di bawah itu. Jadi saya nggak percaya, Pak. Dan lagi-lagi yang keronya adalah brand yang gambarnya rubah ini. Jadi di video ini saya mau mereview sebuah splicer dari Tarmok, Pak. Untuk tipenya adalah TFT 0612X. Ini saya tidak di endorse oleh Tarmok. Ini benar-benar saya pure beli sendiri karena penasaran aja. Dan saya tidak ingin teman-teman semuanya salah membeli splicer karena splicer ini adalah nyawanya para teknisi. Kalau polisi itu kerjanya senjatanya adalah pistol, chef senjatanya adalah pisau, fotografer senjatanya adalah kamera, lah teknisi wifi senjatanya adalah splicer ini. Jadi saya sarankan Anda jangan sampai pernah salah beli splicer, jangan sampai menyesal. Saya sarankan Anda untuk riset ke teman-teman Anda teknisi-teknisi yang lain, tanya alasan kenapa pakai splicer merek tersebut, atau Anda bisa cari reviewer alat-alat networking yang menurut Anda valid aja. Dan karena yang paling penting dari sebuah splicer itu adalah user experience, jadi kita cepet aja ya teman-teman. Kita akan coba bongkar packagingnya. Ini dari packagingnya saya nilai dulu ya. Saya suka sekali packagingnya. Kalau saya disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 10 untuk packagingnya. Karena memang produk-produk dari Tarmok ini packagingnya nggak tahu ya Pak, bagus-bagus Pak. Ini saya juga ada produk-produk dari mereka, packagingnya saya suka. Ini termasuk salah satu brand networking yang sangat memperhatikan packaging. Bagi saya Tarmok terbaik lah di soal packaging kayak gini di antara brand lain networking ya teman-teman. Kita buka saja langsung. Gimana ini? Wow. Jadi di dalamnya sudah ada kopernya atau hard case-nya ya Pak ya. Dan di dalam paket pembeliannya kita akan dapat tangkongan tasnya Pak yang ada tulisannya Tarmok seperti ini. Jadi cukup oke, bagus banget ini. Dan hard case-nya ini warnanya biru Pak, bagus juga ya. Ini betul bagus banget loh. Stylenya keren, materialnya juga keren. Sini ada tulisannya Tarmok begitu. Di dalamnya kita mendapatkan apa saja begitu. Aksesorisnya cukup banyak Pak. Di atas ini ada kursi untuk kalau misalkan kita mau splicing kita bisa duduk di kursi ini. Jadi kursinya kecil banget dan ini materialnya cukup oke, cukup solid, cukup kuat. Nanti kita akan coba untuk nyeplicing di atas sini. Kita dapat cleaning kit juga, ini ada blower, ada kuas-kuas, kita dapat alkohol botol juga. Ini kita dapat cleaver yang paling penting. Nah ini cleavernya kayaknya lumayan bagus. Oke, nanti kita coba ya presisi apa cleaver dari Tarmok. Dan kita dapat hook juga ini untuk splicernya. Kalau misalkan kita mau tenteng-tenteng splicernya kita bisa pakai. Kemudian kita dapat stripper. Kita dapat stripper fiber optik juga Pak. Ini penting, aksesoris yang penting, yang wajib. Dan ini quality materialnya cukup oke, nggak kayak yang harga 50 ribuan loh. Kita dapat tang potong juga. Terus di sini ada baterai dan yang saya kaget, splicer Tarmok TFT 0612X ini harganya 8 juta sekian lah Pak. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Harga segitu kita dapat sebuah splicer dengan kapasitas baterai sebesar 7800 mAh. Nggak masuk akal. Ini teman-teman bisa lihat, ini kapasitas baterainya 7800 mAh. Besar sekali. Jadi Anda kalau misalkan membawa splicer ini ke lapangan nggak ngecas-ngecas begitu. Dan kita juga dapat chargernya. Di sini chargernya 13,5 volt 4,8 ampere hour. Teman-teman bisa lihat di sini 13,5 volt 4,8 ampere. Oh ya, terus kita juga dapat holder untuk splash on konektor ya Pak ya. Ini holder SOC untuk kita bisa melakukan splash on konektor. Lumayan bagus. Dan kita tidak disertakan elektroda cadangan ya Pak ya. Jadi elektrodanya yang terpasang di splicernya. Kita coba lihat sekarang splicernya. Dan ini dia splicernya. Warnanya biru ya Pak ya. Saya nggak tahu kalau misalkan ada warna lain. Cuman yang saya beli ini adalah yang warna biru kayak gini. Jadi sesuai dengan warna boxnya. Ini materialnya rata-rata plastik sih. Splicernya modelnya kayak AI6C begitu, AI9 lah. Jadi dia bukan yang bentuk seperti Taicom yang layarnya bisa di flip gitu ya. Jadi layarnya paten di depan kayak gini. Terus di sini ada tulisan Tarmok. Di sini ada beberapa button yang kita bisa gunakan untuk mengatur splicernya. Ada ARC, ada XNY-nya, ada heating, ada set, ada reset, dan ada button arrow-nya di tengah-tengah sini. Dan ini kita coba nyalakan untuk splicernya ya Pak ya. Dan kita coba angkat. Wih, ringan banget coy. Ini cukup ringan lah untuk sebuah splicer Pak. Dan sekarang kita coba nyalakan splicernya seperti apa.
Ada tulisannya Tarmok Smooth Runway for your network. Ini saya nggak tahu apakah splicer ini punya aplikasi atau tidak, tapi kita akan coba jelajahi konfigurasi di dalam splicernya. Ini saya juga baru pertama kali megang splicer dari Tarmok TFT 0612X ini. Nah, ini untuk konfigurasinya, sepertinya kita harus pencet yang tengah ini. Nah, ini ada beberapa konfigurasi dan ini layarnya nggak touchscreen ya. Untuk menggerakkan ini kita harus ke arrow ini. Dan ini UI-nya pun warnanya bagus sekali, Pak. Jadi sini ada beberapa konfigurasi, ada splice, ada hit, ada ARC, record, option, setting, maintenance, dan juga language. Wih. Dan kita coba lihat ya, kita coba buka untuk motornya atau tempat penyambungnya, tempat splicingnya. Jadi kalau kita buka seperti ini dalamnya teman-teman, sesederhana ini tuh splicing komponennya. Akan ada dua motor kanan dan kiri ya, yang berfungsi untuk menaruh kabel fiber optik gitu. Jadi nanti dia akan ditarik dan di splice atau disambung, ditembak atau disemprot, dilas lah istilahnya dengan menggunakan dua elektroda yang ada di bawah dan atas ini. Halah, tipe tuh. Dan nih kok konsep ini tuh konsep yang nggak terlalu oke menurutku sih. Nah, oke, sekarang kita akan coba menggunakan splicer Tarmok TFT 0612X ini untuk melakukan splicing beberapa kabel yang saya punya ya. Oke, sekarang saya mau nyoba Tarmok TFT 0612 untuk men-splicing ya, dengan berbagai macam aksesoris yang disertakan, termasuk kursi ini saya coba ya. Ini kursinya ternyata cukup kecil, jadi kalau misalkan untuk bokong saya yang tipis ini aja kekecilan, Pak, apalagi untuk orang yang agak besar gitu kan. Dan kalau misalkan kedepankan begini, ini kedepankan begini, terus saya gini, kurang nyaman di bagian kemaluan ya. Dan ini dia splicernya, supaya teman-teman tahu. Saya akan berikan POV-nya di sini, point of view-nya melalui HP saya. Kita buka, dan ternyata setelah saya perhatikan ya Pak ya, untuk men-splicer biasanya kalau pakai AI6C atau pakai AI9 itu saya bisa nyeplicer di dalam boxnya. Untuk Tarmok TFT 0612 ini ternyata nggak bisa melakukan splicing di dalam boxnya, jadi Anda harus keluarkan untuk splicingnya Pak. Ini kalau misalkan kita mau men-splicing di sini kan mentok nih, kabel fiber optik nggak bisa masuk di sini nih. Kita harus taruh di atas box. Posisi idealnya itu dia seperti ini Pak. Jadi di atas kopernya ini, di atas hardcase-nya ini. Nah, posisi idealnya ini sebenarnya cukup lumayan riweh. Karena kalau misalkan kita belum keluarkan cleaver, stripper, tang potongnya, itu kita harus angkat lagi splicernya, harus ngeluarin gitu. Kan jadi nggak terlalu enak gitu kan. Apalagi biasanya kita naruh sleeve-nya juga di dalam. Kalau saya pakai AI9 itu terbiasa untuk men-splicing di dalam hardcase-nya begitu ya. Jadi ini untuk catatan untuk Tarmok sih, supaya nggak bisa diperbaiki lagi di bagian hardcase-nya. Ini saya mau melakukan splicing drop core ya. Oke, sekarang saya mau mencoba men-splicer kabel drop core to drop core ya Pak ya. Ini untuk men-splicer kabel drop core to drop core, ini kita nggak usah potong selingnya sih. Ini saya mau coba aksesoris bawaannya. Ini yang tang potongnya. Oke, sangat tajam sekali dan ini terkupas dengan sangat sempurna ya. Oke, sekarang kita coba strippernya ya. Ini stripper bawaan Tarmoknya. Ini belum saya setting apa-apa juga, strippernya masih settingan bawaan pabriknya. Cukup enak strippernya menurutku. Dan oke, sekarang kita akan coba cleavernya, cleaver dari Tarmok. Jadi untuk cleavernya ini cukup unik sih. Saya belum pernah megang cleaver yang model gini. Jadi untuk caranya tinggal dinaikkan saja seperti ini. Nah, ini nanti dia terbuka. Oke ya. Dan ini saya masukkan, wih enak banget sumpah Pak, enak banget, geser-gesernya juga enak. Dan kita coba untuk potong dengan menggunakan cleaver dari Tarmok ini. Oke, dan ini sudah terpotong untuk kabelnya. Ini saya masukkan ke motornya. Ini teman-teman juga bisa lihat, saya zoom. Oke. Wow, gini ya dia jumping ya. Lihat. Ini hasilnya tidak terlalu bagus sih untuk pemotongannya. Coba di sisi satunya apakah cukup bagus. Nah, ini sebelum saya cleaver biasanya saya kasih protective sleeve ya. Ini protective sleeve. Jadi saya masukkan dulu protective sleeve-nya. Oke, sudah tertutup. Kita coba lihat. Nah, ini dia tidak cukup baik untuk potongan yang sebelah kiri. Jadi kita harus ulangi ya. Oke. Ini sepertinya sudah cukup bagus sambungannya. Wih, 0,02 dB ya. Oke, cukup bagus. Dan sekarang kita akan coba buka. Lumayan bagus ya, lumayan bagus, lumayan kuat ini. Teman-teman mungkin nggak kelihatan lah ini nih. Oke, ini untuk heatingnya atau pemanasnya.
Di sini kita coba. Oke, ini heatingnya. Menurutku heatingnya ini nutupnya nggak seenak Signal Fire sih. Kalau Signal Fire tuh kita turunin gini dia langsung ketutup. Tapi kalau ini agak sulit sih tadi. Kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Ini LED-nya nyala, LED-nya mati ya. Yang sebelah sini ini bertanda dia selesai melakukan heating atau pemanasan. Oke, jadi setelah melakukan proses heating dia akan ngepres begitu modelnya. Wih, cukup rapi, cukup bagus ya. Ini dia hasilnya. Jadi cukup rapi, cukup bagus. Wow, bagus sih ini hasilnya. Ini bagus banget Pak hasilnya Pak, sempurna Pak. Cukup rapi, cukup bagus, cukup sempurna. Jadi nanti setelah ini kita tinggal taruh di holder gini. Nah, seperti ini nih fungsi holdernya. Sih menurutku cuman splicer ini tingkat kesulitannya agak lumayan tricky. Kurang cocok untuk memula, by the way. Oke, ini dia sudah kering hasilnya. Cukup bagus, cukup rapi. Biasanya kalau drop core tuh drop core nanti setelah itu kita tali seperti ini ya. Nah ini kalau nyambung drop core tuh drop core gini nanti setelah itu selingnya ditali gitu. Jadi kalau misalkan ketarik kanan kirinya kan tidak ada masalah ini dia. Biasanya teman-teman nambah insulasi ini agak diperlebar sedikit jadi lingkaran begitu. Serah lah nanti improvementnya seperti apa. Nah ini menurutku ini jadinya oke banget nih, cantik nih dia, cantik banget secara heatingnya, terus kemudian splicingnya ini lebih baik daripada Signal Fire menurutku loh ya. Nah ini tapi menurutku secara subjektif ini, menurutku ini nggak cocok untuk pemula sih. Kalau misalkan dengan pemula mungkin akan sangat sulit sekali untuk menemukan parameter ini saya harus naruh core-nya di mana, sebelah mana. Ini pakai Tarmok ini agak susah sih. Terutama di bagian motornya sih. Di motornya ini dengan holder splicingan yang ada di elektrodanya ini, dengan holder biru-biru yang ada di depan elektrodanya ini, itu dia itu agak ke bawah Pak, agak ke bawah. Jadi untuk saya yang terbiasa pakai produk-produk dari Skycom, dari Signal Fire, kayaknya ini lumayan sulit sih menurutku. Motor bukanya itu lebih lama daripada merek-merek yang lain. Ini kalau saya buka tuh motor kanan kirinya itu dia lama Pak. Ke gitu lama, kurang cepet. Tapi itu mungkin bisa ditoleransi. Sekali lagi harganya dia cukup murah ya. Itu harganya di 8 juta rupiah begitu ya. Dan ini holdernya sangat mudah lepas sekali sih. Kenapa holdernya nggak diingkupkan gini aja kayak yang Signal Fire begitu ya? Untuk desainnya nggak terlalu ergonomis menurutku. Kalau misalkan kita melakukan splicing di atas tiang atau misalkan kita di medan-medan yang sulit, ini pasti hilang. Aku yakin ini tuh pasti hilang. Apalagi saya ya, yang bukan teknisi gemati begitu ya. Menurutku sekali lagi itu user experience-ku menggunakan Tarmok TFT 0612X ya. Splicer ini karena budgetingnya terbatas ya silahkan. Tapi Anda harus belajar menemukan feeling nyeplicingnya gitu. Karena saya belum nemu aja. Karena baru sekali menyeplicing dengan menggunakan TFT 0612X ini. Dan splicer murah seperti ini, jangan terlalu berharap Anda bisa menggunakannya untuk men-splicing kabel udara. Karena splicer ini memang dirancang untuk splicer drop core sih Pak. Saya sudah pernah itu pakai AI6C, AI9 itu kalau untuk nyeplicing kabel yang besar-besar itu nggak terlalu efektif. Ya hasilnya kurang terlalu bagus untuk di sisi redamannya. Splicer murah kayak gini ya cocoknya memang drop core to pad core. Terima kasih sih, itu aja review saya tentang Tarmok TFT 0612X. Kalau misalkan Anda yang menggunakan ini, pengalaman Anda seperti apa, silahkan komen kok di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan Anda mau beli splicer ini, nanti link pembelian saya kasih di deskripsi di bawah juga. Saya Nana Yamerka, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.